Oke, selamat sore. Sudah dengar suara saya? Kelvin, Ricky? Sudah Pak, sudah. Ya. Oke ya, selamat sore. Sebelum mulai saya infoin barusan ya jam 3 sampai baru selesai ini. Saya kan meeting sama dosen-dosen ya untuk pembagian pembimbing. Tadi Pak Tony infoin ke saya bahwa nanti hari Minggu ya, Anda kan ujian semua. SDF-nya itu di UEB ya. Di UIB sesuai jadwal. Datang ke UIB, nanti ujiannya. Terus nanti kalau seandainya di sini ada yang di luar Batam, itu nanti mau dikasih link untuk remote-nya supaya bisa ujian. Jadi nanti seolah-olah itu ujiannya di UIB. Oke ya? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Saya chat dulu ya. Iya. Oke ya. Yang di luar Batam ya, seperti contohnya Ricky sama Kusnan, itu nanti dikasih apa? Ngajar dulu sayang. Nanti dikasih link ya. Nanti dikasih link untuk remote ini PC-nya, jadi seolah-olah itu ujiannya itu ada di UIB. Karena kan salah satu syaratnya itu kan PC-nya ya, tempat Anda ujian itu diregister sama ini Multimatic dan set point-nya itu untuk registrasinya. Jadi ujiannya nanti tulis aja. Kalau seandainya ada yang di luar Batam ya, nanti list. Terus saya nanti bantu untuk chat ke Pak Tony supaya dapat linknya. Oke? Ada yang mau ditanyakan soal ujian silakan. Sebelum kita mulai lagi. Ada yang mau ditanyakan? Oke ya. Listnya di chat ini bisa aja nggak apa-apa. Di chat aja ya. Info ruangan dan jadwal. Info ruangan dan jadwal. Kemarin sudah diinfoin jam berapa ujiannya? Sebentar, saya cek dulu. Wait ya. Oke, untuk kita ujian saya print screen dulu ya. Saya print screen, habis itu saya masukin ke chat. Sebentar. Sebentar ya. Wait. Oke, Derwin, ini info sebentar. Info ujian. Oke, sudah? Sudah nampak? Oke ya, ruangannya di lantai 2.
sebelah tangga itu kan ada yang ada tulisan di khusus itu untuk tempat sertifikasi. Ya, ruangannya di situ ya. Jadi saya share dulu. Ini ya. Untuk Anda ujian ASF itu tanggal 24 jam 9 sampai jam 10. Terus kalau ujian SDF itu dibagi 2 sesi ya. Itu jam 10 sampai jam 11 dan jam 11 sampai jam 12. Kalau ujian DAF itu Anda ujiannya jam 1 sampai jam 2, sesi 1, sesi 2-nya itu jam 2 sampai jam 3. Ini daftarnya, jadwalnya ya. Jadi kita ini sekarang di chapter 4, pertemuan keempat. Besok kita full bahas soal Sabtu, Minggunya Anda ujian. Habis ini nanti saya sharing ya apa yang perlu Anda hafal. Terus untuk SDF ini ya. Jadi nanti sambil saya absen, saya infoin sesinya apa, sesi 1 atau sesi 2. Jadi datangnya itu sesuai jamnya. Kalau bisa datangnya jangan ujian Anda jam 11 datang jam 11 ya. 1 jam sebelumnya, datang jam 10, Anda bisa nyantai, relax dan bisa baca-baca. Ada yang mau ditanyakan silakan. Ada yang mau ditanyakan? Makanya di lantai 2 labor ya. Ruangannya di lantai 2 ya. Sebentar saya ketikin. Ruangan lantai 2 labor sertifikasi dekat tangga. Ya, dekat tangga ya, dekat tangga. Jadi kalau di tangga tengah Anda mau naik ya, biasanya kan ruang pemrograman apa kan sebelah kanan, dia sebelah kiri. Agak mau ke ruangan multimedia. Di situ ada ruangan khusus ya, itu PC-nya bagus semua. Terus nanti, ya ruang satu-satu. Ruang satu-satu kalau nggak salah Vincent. Itu nanti di situ, kalau seandainya Pak saya di luar Batam nggak apa-apa, nanti kita kasih link supaya Anda bisa remote ya. Nanti remote Anda ujiannya itu di situ. Isiannya remote di ujian ya. Oke, terus ada yang mau ditanyakan silakan. Ada yang mau ditanyakan? Iya, dia remote pakai aplikasi ya. Nanti pakai remote desktop biasanya. Remote aplikasi remote desktop atau apa untuk remote? Aduh, saya sorry ngeblank. Yang selain remote desktop, satu lagi TeamViewer ya. TeamViewer ya. Iya, TeamViewer seperti Rio, sorry. Jadi jangan khawatir kalau seandainya Anda di luar Batam, itu bisa ujian kok, tapi pastikan internetnya tidak putus-putus. Ya, itu terus bentar ya, bentar. Bentar. Jangan lupa Anda registrasi ya. Untuk ujian itu syaratnya Anda punya akun di Certipot yang seperti ini. Nanti Anda registrasi di sini. Oke. Nanti masuk ini nanti registrasi ya. Jadi nanti di UIB itu Anda bisa langsung login username sama password. Ya. Sudah registrasi di sini? Kalau seandainya internet tuh putus tiba-tiba sih nggak masalah. Ya. Kalau internet Pak, internet saya putus-putus, putus tiba-tiba nggak masalah. Kan kita remote desktop ya. Yang penting yang di UIB-nya itu jangan mati. Kalau UIB-nya mati baru problem gitu. Ya, tapi usahakan sih
internetnya nggak ada masalah kan, biar istilahnya kita lancar. Karena kan kalau remote itu tetap ya kita seperti ujian, tapi kan kita ngakses komputernya WIB. Oke. Tapi kalau putus nyambung nggak masalah. Tapi kalau putus selama 1 jam 2 jam nanti Anda kelewat ujiannya. Itu yang menjadi masalah. Oke, Kusnan? Internet nggak masalah gitu. Yang penting pokoknya Anda siapin untuk ujian. Oke ya? Karena kalau internet putus itu kalau di PC kita bermasalah ujiannya ya. Tapi kalau kita remote itu nggak ada masalah gitu. Selama internet yang di sana nggak ada problem. Nanti di list aja, itu kasih ke saya, nanti saya bantu untuk siapa aja yang di luar Batam, supaya tetap bisa ujian. Oke? Ada lagi yang mau ditanyakan? Silahkan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita langsung saja materinya ya. Langsung materi untuk hari ini. Materinya kita percepat, kita pakai dual sekaligus. Sebentar ya. Oke. Sebentar. Oke, untuk chapter 4 sama chapter 5 kita hari ini kita bahas tentang understanding web application sama understanding desktop application. Jadi sekarang kita pakai 2 materi. Mungkin saya agak cepet dikit ya. Tapi intinya yang penting nanti saya share itu latihan-latihannya Anda baca-baca ya, kurang lebih ada 200 soal. Nggak harus ada hafal sih, harus yang penting Anda ingat aja. Oke, kita langsung masuk ke materi. Sebentar ya. Oke, ini chapter 4. Chapter 4 ini, kalau kemarin Anda ada kelas pemrograman basis data sama saya ya, itu mungkin Anda ada yang belajar ASP.NET ya, ataupun pemrograman web itu ada belajar JavaScript, HTML ya, itu CSS harusnya Anda sudah bisa. Kalau yang belum belajar nggak masalah. Oke. Ini sekedar informasi saja, karena saya nggak bisa ngasih secara detail ya, ini harus ada kelas khusus. Oke. Jadi di chapter 4 ini target kita ya, Anda mengerti tentang Webpack Development. Di Webpack Development ini kita fokusnya bukan PHP, tapi kita fokus ke HTML ASP.NET, CSS ASP.NET, dan pemrograman ASP.NET. Terus Anda paham tentang ASP.NET. Application development-nya itu yang kelas saya kemarin ya, yang untuk PBO. Pemrograman basis data sudah saya jelasin bagaimana untuk membuat atau kita running ASP.NET. Nanti saya review sebentar. Terus Anda paham tentang understanding IIS web hosting. Di ASP itu biasanya database-nya SQL Server, dan untuk naruh IIS-nya itu harus server khusus, yaitu Windows Server. Tidak bisa pakai Debian, Red Hat, dan lain-lainnya. Terus Anda paham tentang web service development. Jadi web service itu kan biasanya kita kan pakai ini ya, pakai JSON ya, JSON PHP. Tapi di sini Anda pakai JSON-nya itu ASP.NET. JSON itu kepanjangan dari JavaScript Object Notification ya, salah satu untuk APA ya. Itu ada di mata kuliah ini kalau nggak salah. Kemarin sih ada ya, saya singgung untuk kelas ya mobil hybrid. Itu nggak salah Kelvin, itu kelasnya. Ada saya bahas itu sebenarnya ada kelas khususnya untuk JSON itu ya. Oke, mungkin ini Anda sudah bisa.
Jadi saya mereview ya apa itu HTML. HTML adalah salah satu kita untuk kalau membuat rumah itu adalah desainnya, pagarnya, fondasinya ya itu adalah. Jadi HTML itu adalah salah satu web server dan running berjalan itu di browser untuk webpack-nya. HTML itu ada dua, yang utamanya itu adalah header dan body. Header adalah untuk Anda mendesain tampilan atasnya dan body itu dalamnya. Oke. Kalau di UIB saya nggak ngajar pemrograman web ya, itu ada khusus itu yang ngajar Pak Mangapul sama Pak Daniel untuk PHP-nya ya. Tapi kalau untuk sekarang PBO itu nanti saya sisipin MVC ASP.NET supaya Anda paham. Tujuannya kenapa? Kalau di Batam kita kan kalau seandainya mau kerja di industri ya untuk software engineering, R&D, programmer itu kebanyakan mainnya itu Microsoft. Jadi Anda setidaknya bisa untuk basicnya itu bagaimana membuat CRUD ya, create, read, update, delete di ASP.NET ya itu salah satunya. Dan di Singapura pun kebanyakan mainnya kalau web ASP.NET. Oke. Jadi di HTML bagaimana sih untuk strukturnya? Pertama mulai itu seperti ini, dibuat HTML, terus HTML. Jadi slash HTML ya ini adalah untuk pembukaan dan penutupan untuk HTML. Untuk headernya itu Anda buat head sama head ya untuk headernya ini tagsnya. Terus untuk bodinya itu Anda buat body sama body. Ini adalah syarat utama ada untuk membangun pertama HTML. Oke. Selanjutnya ini contoh sederhana HTML. Ini HTML itu biasanya seperti ini kalau kita running ya. Ini kita membuat head ini adalah kita untuk menampilkan headernya. Title itu judulnya apa sih yang akan kita pakai. Body itu di tengahnya ya, contohnya Mimas Sashini. Terus ini Wikipedia ya, linknya ini Moon. Ini bagaimana kita untuk memasukkan image di HTML. Jadi ini nanti jadinya seperti ini. Jadi ini di dasar pemrograman web ya, itu yang khusus bahas HTML sama CSS seharusnya Anda sudah bisa. Saya lupa semester berapa ini belajar ya. Ini contohnya dari output HTML seperti ini tampilannya. Oke. Selanjutnya kita bahas tentang CSS ya. Shading, styling, set. Stylenya. Bagaimana sih CSS? CSS itu istilahnya kalau kita membuat aplikasi, terus buat rumah ya. Bagaimana kita untuk pewarnaannya, terus pintunya mau gimana modelnya, kotak atau bulat, jendelanya, modelnya bagaimana, warnanya apa. Jadi CSS itu adalah style dan format untuk HTML. Oke, tanpa CSS HTML web itu sangat kaku sekali ya. Salah satunya itu untuk pemanisnya biar enak dilihat itu adalah kita menambahkan CSS. Terus ini contoh sederhana untuk CSS. CSS itu style.css, contohnya ini ya, body. Terus apa huruf familinya? Oke, Verdana, Frances, div-nya ini untuk warnanya ya, contohnya merah. Ini untuk background-nya ya, ini semua di basic pemrograman web sudah diajarin ya. Ini untuk membuat CSS. Jadi di sini saya mereview, nanti saya kasih contoh sebentar ya untuk tampilan ASP.NET. Oke. Ini untuk contohnya ya, ini HTML, kita tambahkan CSS. Jadi ini contohnya. Oke. Dari HTML ini, link refer ini adalah kita, link href itu bagaimana kita CSS yang sudah kita buat,
kita ditaruh, terus CSS itu nanti kita akses dan kita nanti masuk ke tampilan web kita. Tampilannya supaya tampilannya itu lebih menarik lagi. Jadi kita tambahkan CSS-nya. Terus setelah itu ada lagi JavaScript. JavaScript itu apa sih? Kenapa harus belajar lagi? Ya, JavaScript salah satunya itu adalah kita untuk menghubungkan ya antara client sama setnya. Ini menggunakan scripting language. Jadi JavaScript itu biasanya di web ya runningnya karena dia salah satu untuk web browser. Ini supporting untuk web browser. Oke. JavaScript ini adalah biasanya kodenya XML ya karena ini salah satunya ini penggunanya Ajax. Terus di ASP.NET itu support sekali JavaScript, bahkan kalau kita create pertama ya, create membuat ASP.NET itu otomatis sudah ada HTML, sudah ada JavaScript, sudah ada CSS. Oke. Jadi bahkan kita sudah ada ini framework apa yang lupa saya itu untuk web ya secara otomatis itu sudah ada masuk. Jadi ASP.NET itu kita memanjakan pengguna, kita nggak perlu lagi nyari-nyari ataupun untuk install lagi, sudah ada semua. Jadi kita langsung start coding. Oke, ini contoh sederhana bagaimana kita untuk membuat JavaScript-nya untuk memulainya. Contohnya seperti ini. Oke, ini code-nya untuk JavaScript ya, if else. Jadi di JavaScript itu seperti ini ya, dia selalu ditulis dengan script dan diakhiri dengan script. Berarti kalau ada seperti ini adalah JavaScript-nya. Ini contohnya. Oke, contohnya untuk username, length, apa ini untuk notifikasi buat pop-up. Terus adanya kita insert, rupanya satu teks yang kosong itu ada notifikasi, bisa kita menggunakan JavaScript. Terus ada juga disebut dengan client set dan server set programming. Oke, jadi di sini apa itu yang untuk client set programming itu contohnya itu adalah Windows Form Application, JavaScript, ya ini runningnya di web browser. Sedangkan untuk server set programming itu contohnya web application ASP.NET sama web service atau IPA. Bisa pakai JSON. Terus ada juga hybrid application yaitu adalah untuk penggabungan untuk client sama server set programming. Salah satunya itu kita menggunakan Ajax ya. Itu salah satu hybrid. Ini untuk web application. Kita masuk ke ASP.NET. Ini utamanya. Mungkin ada beberapa yang nggak tahu apa itu ASP.NET ya ini. Jadi ASP.NET itu salah satu framework punyanya Microsoft ya, itu untuk develop kita membuat web ya. Salah satunya itu web application ataupun web service. Kalau seandainya Anda bisa C# desktop, itu kalau untuk Anda ke ASP.NET itu gampang sekali ya. Nggak terlalu susah untuk belajarnya untuk ASP.NET. Jadi untuk materi ini, Pak, kenapa kok nggak pakai PHP? Kenapa pakai ASP.NET? Ya karena kan ini kita untuk sertifikasi Microsoft ya. Microsoft itu ciri khasnya itu untuk web browsernya itu ASP.NET. Jadi di ASP.NET itu penggunaannya itu adalah untuk ini ya, runtime proses. Oke, untuk handle request dan lainnya itu bisa kita pakai ASP.NET. Di ASP.NET itu ada pack-nya. Oke. Jadi ini masih yang materi yang lama ya, nggak apa-apa sekedar Anda tahu .NET sudah canggih sekarang ya untuk yang versi terbarunya. Makin versi contohnya saya pakai Windows yang 2017 ya untuk programmingnya itu sudah beberapa banyak fitur yang lumayan bagus. Oke, jadi sudah ada library-nya
sudah ada paket-paketnya ya, jadi kita bisa langsung running. Nanti saya demokan. Terus di ASP.NET itu ada ini ya, ASP.NET Pike Left Cycle-nya. Itu ada disebut dengan pre-in, pre-init. Ini untuk several pack, contohnya gitu untuk request, respond, is postback, UI culture, ini ada punya SP, ada init ya. Init itu untuk initialization stack. Jadi ini untuk kita bagaimana kita untuk kontrol masing-masing pack di ASP.NET. Ini untuk load-nya, berarti ini untuk request postback-nya ya, atau untuk loading-nya, atau untuk restore control property-nya itu apa aja. Terus ada juga pre-render dan unload. Ini adalah untuk ASP.NET. Terus ada stack management, static management. Ini salah satu bagaimana kita untuk memanajemen dalam pembuatan ASP.NET. Istilahnya bagaimana kita untuk handlingnya, webpack-nya, untuk multiple trip-nya, bagaimana kita untuk menghubungkan antara browser dan server. Di SQL di ASP.NET itu untuk database-nya sebenarnya pakai MySQL juga bisa, nggak ada masalah ya. Tapi disarankan kita menggunakan SQL Server karena satu paket. Jadi library-nya semuanya itu gampang. Terus untuk kita online-kan itu menggunakan servernya itu harus Windows Server karena di situ ada pakai IIS. Jadi di state management itu ada client side state management, ada server side state management. Yang client side state management itu bagaimana contohnya untuk kita ini ya, teknik HTML code-nya. Terus capability web browser kita bagaimana. Terus untuk information sama store state information dan client komputernya bagaimana. Jadi di client side itu seperti query string, cookies, ya, hidden field atau view step. Itu biasanya untuk seputar di client side statement-nya. Selanjutnya ada kita bahas query string ya. Ini contohnya. Jadi query string itu bagaimana data ini untuk query kita itu untuk merespon tag URL. Tag-nya itu untuk aksesnya. Oke, saya demokan ya sebentar. Saya demokan aja. Kita chapter 4. Ini ya. Ini contoh Oke, tampilannya ya. Jadi ini tampilan ASP.NET. Oke, ini sudah lengkap semua ya. Jadi ini bagaimana contohnya untuk tampilannya. Oke, seperti ini. Jadi di set masternya itu sudah ada lengkap. Kita tinggal untuk nambahkan seperti JavaScript, library dan lain, Ajax itu sudah ada semua. Kita tinggal manggil aja. Ini contohnya. Oke. Terus ini ada untuk web config-nya. Sudah ada ya. Kita tinggal config aja. Untuk koneksi database dan lainnya. Terus ada juga untuk ini handling untuk halaman depannya. Ini untuk setnya. Ada juga untuk pack global dan lainnya. Oke. Contohnya ini dia running, dia untuk ASP dia harus pakai Microsoft ya, itu pakai untuk IIS. Ini contoh kemarin saya ngajar ASP ya. Ini contoh penggunaan well. Jadi di ASP itu ada dua, ada untuk kita halaman depan, ini ya, setnya, tinggal kita masukkan, ada juga untuk codingnya di sininya. Ini kita untuk logiknya, jadi ada dua. Oke, untuk bagaimana Microsoft.
Ya, jadi nanti untuk query string-nya itu contohnya seperti ini ya. Untuk text-nya request query string. Ini untuk request objeknya. Terus ada juga Coki ya, ini. Jadi Coki itu untuk small paket informasi di web browser ya. Ini. Jadi bagaimana kita untuk setting Cokinya ya. Contohnya ini penggunaan date time berapa menit ya. Untuk read-nya bagaimana ini adalah untuk Cokinya. Ini contohnya. Terus di ASP.NET itu ada hidden file. Hidden file itu bagaimana kita untuk contohnya input tag-nya mau kita hidden. Terus bagaimana untuk pengaturan tampilannya. Seperti ini. Saya buka lagi contohnya ya. Supaya Anda paham. Oke. Ini tampilannya. Contohnya saya membuat sebuah produk. Oke. Ini ya. Jadi di sini ini kita bisa kita setting ini untuk tampilannya. Contohnya kita mau untuk input ya. Ini di teksnya ini kita mau untuk setting hidden, bisa juga nggak masalah. Oke. Jadi ini untuk tampilannya. Kita kalau seandainya ini kan tampilannya, atau kita mau lihat source code depannya, front end-nya, ini seperti ini. Jadi kita kalau mau untuk menambahkan ya, ini untuk hidden kategori ID di sini kan materinya. Bagaimana kita untuk input tipenya kita setting hidden. Jadi nanti di sini modelnya bagaimana untuk headernya, tampilannya kita tinggal tambahkan. Oh rupanya kita mau input tipenya hidden, tinggal tambahkan di sini. Input tipe sama dengan hidden ya. Jadi saya demokan sebentar. Ini kemarin waktu PB pemrograman basis data ya, kita sudah belajar ini juga. Tapi nggak MVC. MVC ini saya ngajarnya di OOP. Ini contoh ya untuk tampilan ASP. Ini belum saya tambahkan, baru tampil ke database. Sorry. Kayaknya di satu lagi. Ini yang materi selanjutnya. Ini materi untuk bagaimana kita menampilkan view. Ya, ini belum saya isi. Oke. Ini belum saya tampilkan. Ya, belum, cuma untuk tampil produk aja ya, sorry. Terus ini bagaimana kita untuk struktur codingnya. Saya mau menampilkan data grid-nya. Jadi seperti ini ya. Source code-nya sama seperti Anda belajar desktop. C# desktop ya, ini seperti ini. Oke. Kalau seandainya Anda mau berkarir di software and engineering di industri ya, seperti Flextronics, habis itu Infineon, habis itu Panasonic, itu kebanyakan sih mainnya Microsoft. Jadi kita kuatinya di Microsoft. Mau pakai PHP juga nggak masalah ya. Tapi setidaknya Anda paham basicnya. Kalau Anda paham basicnya, bisa Anda buat CRUD, itu gampang untuk selanjutnya. Ini ya contoh untuk menampilkan form. Oke, ini semua codingnya. Oke, kita lanjutkan lagi. Setelah hidden field itu ada view step. View step itu kita untuk mengeksekusi menampilkan data di view ya, sesuai dengan text-nya. Ini contohnya. Contohnya tadi ya, tampilan itu text. Jadi di ASP itu gampang sekali. Kalau seandainya kita mau untuk, saya tutup dulu. Oke. Kalau seandainya kita mau menampilkan, contohnya produk ini yang kita, atau saya mau yang default-nya apa ini. Anda klik kanan, ambil aja set as star pack untuk tampilan depannya. Jadi itu yang tampil duluan gitu. Terus ada di ASP.NET itu ada server state management. Bagaimana kita untuk ini ya,
memanajemen, terus untuk storingnya atau bagaimana processing datanya, supportnya bagaimana, session state-nya bagaimana, application state-nya bagaimana, ini bagaimana kita untuk handlingnya di ASP.NET. Ini contohnya ya, reading from session-nya. Berarti biasanya sama. Di ASP itu source code-nya sama dengan C# desktop ya, cuma beda running-nya aja. Oke. Tapi ada beberapa tambahan seperti HTML, JavaScript ya, untuk desainnya itu agak beda. Tapi untuk code-nya itu mirip-mirip. Ini bagaimana kita untuk membuat session ya. Session-nya itu nanti contohnya kita masuk, session-nya siapa namanya, terus login-nya apa, itu bagaimana gitu, kita bisa langsung tambahkan ya di general, kita bisa tambahkan untuk session-nya. General itu biasanya kalau saya buat session itu di sininya. Di global ya. Kita tambahkan aja di sini. Di global ASEC ya, ini session atau Anda bisa tambahkan di semester-nya. Ini kan secara umum untuk aksesnya. Oke. Ini untuk bisa Anda masukkan untuk session-nya. Terus kita lanjut lagi. Ada application state di ASP.NET itu, bagaimana kita untuk store akses datanya. Oke. Jadi contohnya bagaimana kita untuk akses datanya itu di HPP application state-nya. Terus bagaimana kita untuk menghubungkan antara SQL Server dengan ASP.NET. Ya, jadi ini disebut dengan application state. Application state itu letaknya di sini, di web config ya. Ini wait config ini ya. Sorry. Mana. Ini ya, ini. Ini untuk connection stringnya. Jadi saya menghubungkan di karena saya pakai langsung komputer ini ya, database-nya ini langsung di sini. Ini untuk setting bagaimana kita untuk menghubungkan. Contohnya katalog itu servernya, nama ininya adalah inventory saya full untuk nama database-nya. Ini untuk HAccess-nya. Ini ya, SQL data SQL claim. Jadi ini untuk search, untuk menghubungkan di application state-nya ini. Oke, ini contohnya. Terus ini untuk IIS. IIS itu adalah Internet Information Service. Jadi di mana bagaimana kita untuk merunningkan web pack kita. Ya, jadi di IIS, Web Server for Hosting Web Application ini, kalau kita pakai seperti rumah web ya, ini kan MySQL, jadi ini nggak bisa. Bisa sih, tapi ini harus pesan khusus. Yang ada servernya itu IIS ya, Internet Information Service, itu untuk istilahnya kita menjalankan exe-nya ini, exe-nya SP kita. Ini contohnya ya. Jadi IIS ini yang express-nya, ini kita untuk running-nya. Jadi kalau kita install ini ya Visual Studio, ini IIS sudah otomatis. Dan di Windows pun kita sudah ada ya, Microsoft. Di Microsoft itu jadi kita tinggal aktifin aja IIS-nya. Oke, ini contohnya. Jadi letaknya di sini ya. Saya nggak pernah ngotak-ngatik sampai di sini karena biasanya sih kita karena programmer kan sudah disiapin semua. Tinggal kasih login, passwordnya, akses, remote desktop. Ini tampilannya kita taruh-taruh, kita tampilkan, kita running tes, udah. Oke. Jadi letaknya di sini. Terus ada disebut dengan website dan virtual directory. Virtual directory itu adalah kita untuk menyimpan ya, istilahnya data secara virtual. Itu adalah
directory secara online. Salah satunya itu directory di web server. Ini contoh directory web server, itu Anda bisa akses di norwin.com order, dan ini letaknya itu untuk contohnya letak directory-nya ya, di root-nya. Ini kalau di Windows pun ada ya directory-nya, tapi di lokal kita. Ini contoh bagaimana kita untuk creating virtual directory, istilahnya kita untuk mengonline-kannya. Ini contohnya. Terus ada di web application, untuk masukin itu kita bisa menggunakan FTP ya, ataupun Xcopy. Jadi kita untuk running kita aplikasinya itu masukin ke server, salah satunya ini, atau ada Windows installer. Jadi nanti bisa untuk virtual directory, start service, register komponen, dan lain-lainnya. Ini web service. Web service kita untuk menghubungkan ya antara aplikasi dan lainnya. Ini contohnya web service. Itu ada Hypertext Transmission Protocol, HTTP, terus ada XML, terus ada SWAP ya, terus ini saya juga ada web service, tapi ini punya saya ya, pakai JSON JSON PHP. Kalau Anda mau nyobain API punya saya juga ada. Ini ya, ini beberapa API. Kemarin ada tugas yang ngajar saya 5 PSI ya, ini contohnya. Ini beberapa contoh untuk web service. Ya, ini. Kalau mau buat ini, belajar ini web service, saya ada juga ya di materinya. Anda bisa cari di YouTube, saya juga ada tutorialnya. Terus kalau seandainya Pak, saya yang di kelas nggak ada belajar ASP, boleh nggak saya nambah-nambah ilmu? Boleh. Saya kasih linknya. Sebentar ya. Sebentar. Oke ya, ini kalau seandainya Anda belajar ASP, ini ASP.NET ya. Oke, ini ada tutorialnya dari saya ya. Anda bisa lihat, tapi ini belum lengkap sih, tapi ini sudah kalau seandainya. Yang penting Anda bisa untuk CRUD ya, CRUD. Ini sampai database, koneksi database, bagaimana kita membuat CRUD. Ini bisa untuk seandainya Anda mau referensi ya, untuk desain tampilannya dan lainnya. Ini karena untuk SDF ini kan bahas ASP cuma 2 jam ya, itu nggak cukup 2 jam pun, nanti pakai saya tambahkan untuk materi lagi untuk desktop application. Jadi kalau seandainya Pak saya pengen belajar, boleh. Ini nggak MVC ya, nggak multi view controller, cuma ASP pakai web form. Untuk MVC nanti saya belum buat materinya, nanti saya masukin sisipin di PBO yang semester ini yang ada kelas sama saya. Oke, ini contohnya Anda bisa lihat-lihat ataupun bisa Anda baca-baca. Ini juga ada API kalau Anda mau belajar web service. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan soal ASP.NET? Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan lagi ya yang tadi. Oke, selanjutnya Anda sudah tahu bagaimana untuk web service. Salah satunya itu
untuk web service bisa pakai SWAP ya, atau WSDL. Tapi kalau untuk Anda pertama belajar buat IPA, web service, itu saya anjurkan Anda pakai aja JSON ya, JSON basic. JavaScript, Object Notification. Mau pakai PHP, mau pakai ASP.NET itu gampang ya untuk basicnya. Kalau itu sudah, baru Anda bisa pakai yang lainnya seperti SWAP, WSDL, ataupun framework yang bisa untuk web service. Ini tentang SWAP. SWAP itu salah satu yang dipakai framework web service ya. Ini kita untuk komunikasi. Komunikasi istilahnya penghubung antara aplikasi sama database. SQL Server maupun MySQL. Di tengah-tengahnya biasanya menggunakan IPA Web Service. Oke, kalau ASP.NET itu kalau menurut saya sih tidak perlu web service ya, itu. Tapi bisa juga pakai web service. Yang utama, yang wajib Anda membuat itu adalah Anda kalau seandainya membuat mobile app, hybrid, ya hybrid apalagi ya, itu perlu web service maupun natif ya Android Studio ya, itu dia membutuhkan web service. Jadi web service itu bagaimana untuk mentransmisikan data, untuk permintaan data ya. Ini menggunakan web service. Jangan lupa web service itu keamanannya jangan lupa ya, jangan sampai seperti ini. Sebenarnya ini nggak boleh tampil seperti ini ya, hasilnya ini. Tapi karena ini kan tujuannya saya kan untuk pendidikan, untuk belajar ya. Jadi buat saya nggak ada masalah untuk belajar. Tapi ini nanti Anda bisa di-hide biar nggak tampil datanya. Ini contohnya. Kita lanjut lagi. Ada juga kita menggunakan WSDL. WSDL itu salah satu penggunanya untuk web service. Jadi Web Service Description Language, ini WSDL. Jadi di sini sudah include paketnya ya, seperti tipe data, terus method expose, URL untuk bisa mengakses ya. Ini kita ada di WSDL. Terus ini create pertama web service ya, seperti ini. Ini contohnya web service ya untuk create-nya. Oke, kalau web service, kalau Anda penasaran juga pengen belajar, ada kalau nggak salah di YouTube, saya juga ada ya, di pemrograman mobile app ya, yang natif sama hybrid. Kemarin ada juga singgung web service. Nanti untuk lebih detailnya, kalau Anda pengen belajar sih bisa untuk referensi dibaca-baca. Oke, ini contohnya ya, komunikasi web service. Ini seperti ini. Ya, ini untuk web service-nya. Ini sudah di-encrypt ya, sudah bagus. Oke. Beda dengan punya saya tadi ya, karena punya saya kan tujuannya untuk belajar, untuk basic JSON. Jadi biar gampang untuk belajarnya. Ini untuk consuming web service-nya seperti ini ya. Jadi contohnya kita ngakses ke teksnya web service to lower text box 1. Jadi ini web servernya ini nanti ngakses ke text box-nya ini. Ini contohnya untuk penulisan proses button on click. Nih. Jadi di ASP.NET kita nggak langsung kayak tadi contoh saya ya, itu aksesnya ini lewat web service. Karena contohnya ada juga yang contohnya kita ada perusahaan ketiga, kita nggak boleh ngakses database, kita cuma dikasih web service itu sebagai jembatan untuk penghubung. Salah satunya kita mau akses data bank ya, biasanya dia kasih link web service-nya. Oke. Jadi di materi ASP.NET ini kita bahas tentang web development ya, tentang HTML, CSS, JavaScript, terus apa itu client-side dan server-side programming. Habis itu ada ASP.NET pack life cycle seperti pre-init,
init, load, pre-render, unload ya. Ada juga state management, query string, coki, hidden file, view state ya. Ada IIS, ada web hosting, ada website virtual directory, ada web service seperti swap, WSDL ya. Di sini nggak ada JSON ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Oke, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada pertanyaan, sebelum masuk ke materi selanjutnya, saya absen dulu ya. Saya absen dulu. Tadi Yudi ya, Yudi oke. Angga Hariwibowo hadir? Hadir. Angga tadi hadir enggak? Pak. Yang semalam pun nggak hadir, Pak. Lupa. Oke, gini aja deh. Nggak apa-apa, saya tulis hadir, nanti Angga lihat rekamannya ya. Udah lihat videonya kok. Iya, lihat videonya ya. Oke. Jangan lupa nanti Angga, saya ada beberapa share ini ya, bank soal, bocoran soal itu, nanti habis itu saya share lagi, jangan lupa dibaca-baca. Davidan? Halo Pak. Oke. Sarifudin Hidayatullah. Udin. WA Udin. Nggak ada ya. Vincent? Hadir Pak, hadir. Hadir ya. Ines Mayang. Ines. Sandi Dewantara. Sandi. Abizar Muhammad Lubis. Hadir Pak. Hadir ya. Yongki Wijaya. Hadir, Pak. Hadir. Nanti lihat rekamannya yang Yongki yang part 3-nya. Oke, Pak. Andi Chandra. Andi Chandra. Hadir Pak. Hadir ya. Tony. Tony Jack Tandi. Ton. Vincent Eng. Hadir, Pak. Hadir. Ya. Yusuf. Oktavina. Hadir, Pak. Oktavina. Wilson Fernando. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Ya. Pak, Oktavina hadir. Oktavina hadir ya. Oke. Wina. Hadir, Wina. Pak. Hadir ya. Rio Kusnadi. Hadir Pak. Hadir ya. Denisa. Hadir, Pak. Jumeliono Pratama. Jumeliono. Rino hadir? Hadir, Pak. Hadir ya. Rino hadir. Jesili. Jumi hadir, Pak. Maaf. Apa? Jumi hadir. Jumelio ya? Ya, Jumi. Oke. Jennifer. Hadir, Pak. Milna. Hadir, Pak. Hadir ya. Erikson. Derwin Galen. Derwin. Hadir Pak. Hadir ya. Kelvin. Hadir Pak. Kelvin Kurniawan. Hadir Kelvin. Linda. Hadir, Pak. Henry. Hadir, Pak. Kusnan. Hadir, Pak. Riki. Hadir, Pak. Ya. Hadir, Pak. Ya. Jaslina. Hadir, Pak.
Ian Kennedy, Hadir, Pak. Nicholas, Hadir, Pak. Eri Setiawan. Iya, Pak. Oke. Hadir, Pak. Ya. Jeffrey Tan, Hadir, Pak. Hertianto, Hadir, Pak. hadir ya. Denny Alfat, Den, Stefantinus, oke, Yusuf hadir ya. Oke. Oke, karena ya mungkin lagi on the way atau apa ya. Nggak apa-apa karena ini hari Minggu juga ya. Yusuf. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan soal ASP.NET? Silakan. Ada yang mau ditanyakan soal ASP.NET? Kalau tidak ada pertanyaan, kita masuk ke materi selanjutnya. Tapi saya share dulu ya soalnya barusan. Sebentar. Sebentar ya, saya share. Chapter 4, sebentar. Chapter 4. Oke ya, materi chapter 4 sudah saya share. Habis itu chapter 5-nya saya share juga yang sekarang. Sebentar. Sama soal yang bisa Anda baca-baca ya. Lima. Oke. Habis itu ini bank soal saya share bank soal ya. Bank soal ini tidak ada di Word. Jadi ini semacam kemarin waktu saya ngawas ya, ada beberapa soal yang tidak ada ya. Jadi saya foto, habis itu ini nanti sebagai referensi untuk tambahan Anda ya. Kalau seandainya nanti ujian siapa tahu di antara list itu tidak ada untuk bank soalnya, jadi Anda bisa untuk baca-baca. Jadi dalam 1 minggu ini ke depan, karena ujiannya mahal ya, dan ini syarat wajib Anda harus lulus. Bisa nggak bisa, Anda harus bisa, dan Anda harus punya sertifikat, karena ini biaya mahal, jadi minta tolong dibaca-baca ya, untuk soal ujiannya, karena ujiannya hari Minggu. Nanti juga kita bahas ya di depan, step by step untuk soalnya. Jadi sekarang saya selesaikan untuk materinya dulu ya. Ini bank soal SDF. Saya share sekarang, tujuannya supaya Anda jauh-jauh hari itu baca soal untuk latihannya. Saya share itu di Word-nya ya. Ini ada saya sharing, ini sangat penting sekali ya. Ini yang menentukan masa depan Anda lulus atau tidaknya. Ini ya, ini fotonya ya. Terus ini bank soalnya ya.
kemarin sih 80% ya, bahkan 90% keluar. Oke, kurang lebih ada 200 soal. Anda lihat dan baca. Ujiannya pakai bahasa Inggris, jadi agak-agak ribet ya. Ujiannya pilihan ganda, ABC atau 2 pilihan ya, yang lainnya. Jadi tidak ada prakteknya, jangan khawatir. Oke. Ini minggu depan kita bahas semua untuk soalnya. Untuk ASP ada yang mau ditanyakan tidak? Silakan. ASP-nya yang web based development ada yang mau ditanyakan? ASP-nya ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada pertanyaan, untuk menghemat waktu, saya lanjutkan di chapter 5. Oke. Chapter 5, ini kita bahas tentang desktop application, understanding desktop understand desktop application. Jadi ini kita bahas tentang aplikasi dalam bentuk desktop. Di materi desktop application itu yang dibahas itu tentang bagaimana sih Anda memahami tentang Windows Phone application. Salah satunya itu pakai aplikasi C# Desktop. Untuk ujiannya kita pakai C# ya. Kan ada SDF itu ada VB sama C#. Kita ambil yang C# saja, yang umum. Terus Anda paham tentang console based application, terus Anda paham tentang Windows Service. Jadi ini di materi di chapter 5. Masih ada chapter 1 lagi, itu besok ya. Besok sama kita bahas soal. Kayaknya untuk satu lagi nggak kekejar ya, karena sudah sore. Jadi Anda paham tentang Windows Phone application. Salah satunya itu bagaimana kita untuk cleanse aplikasi ya, itu yang kita pakai. Jadi di sini kita menggunakan visual interface to user. Yang chapter 1, chapter 2 ya, itu kita bahas tentang DOS, tentang logic sama OOP. Jadi kita masuk secara umum ya, kita bahas tentang tampilannya. Di Windows Phone ini, bagaimana kita untuk controllingnya, terus kita membuat textbox-nya, kita membuat button-nya, dan kita untuk membuat menunya. Oke, di sini nanti bagaimana kita untuk mendesain tampilan user interface yang bagus ataupun yang oke. Jadi kalau yang kemarin Anda ngambil pemrograman basis data ya, yang kelas saya itu sudah saya ajarin step by step ya, bagaimana untuk membuat Windows Phone. Ya, ini untuk PBO-nya baru tetap lanjut Windows Phone tapi pakai OOP. Yang kemarin kita fokus ke database-nya. Oke. Di Windows Phone itu kita ada bagaimana untuk mendesain tampilan. Mendesain tampilan itu kita mendesain tampilan supaya menarik di phone-nya. Karena itu UI UX ya. Jadi kalau di Windows Phone itu gampang sekali, kita tinggal drag and drop. Untuk tampilannya lebih gampang lagi, lebih bagus lagi. Terus nanti di Windows Phone itu include sama command control. Ya, terus untuk tampilan spesial interface ya, bagaimana kita untuk tampilan create custom control yang menarik dan lain-lainnya. Ini sepintas Windows Phone, nanti saya demoin ya. Oke, ini contoh tampilan pertama. Kalau kita create pertama Windows Phone, ini pakai C#. Ya, berarti kita pilih Windows apa namanya, lokasinya di mana, solutionnya contohnya create new solution, dan solution name-nya contohnya lesson 6 untuk penamaannya. Oke, ini menu-menu di Visual Studio box-nya saya demoin ya, biar enak. Oke, ini kita pakai ini dulu.
Ini kemarin ya di materi ya. Jadi ini materi kemarin ini untuk oh sorry. Ini ASP. Yang ini kalau nggak salah yang desktop. Oke. Ini tampilannya ya. Ini tampilannya ya. Jadi ini contohnya untuk utamanya ya. Untuk master form-nya. Terus ini contohnya kita untuk membuat produk. Ini menunya. Ini tool-nya. Jadi kalau di Microsoft itu gampang sekali ya. Kita tinggal drag and drop tarik. Tampil di sini. Ini contohnya kita untuk data grid, data set, ataupun untuk ini tampilan menu seluruhnya. Seperti di sini. Oke. Sama ya. Gampang sekali. Terus ini kita bagaimana kita seandainya kita menambahkan desain user interface kita untuk menambahkan untuk date frame-nya seperti ini. Ini untuk create label-nya. Terus di Windows Form itu ada event model. Ya, bagaimana kita untuk handling-nya, untuk form-nya itu untuk kita handle ya, handle form. Contohnya seperti ini. Ini adalah handling event itu nanti masuknya di sini. Waveform-nya saya tutup ya. Ini untuk desainnya untuk handling tadi itu ambil klik kanan view code. Nah, inilah. Oke ya, ini tampilannya. Oke, ini untuk handlingnya ini ya, handling eventnya. Eventnya mau apa? Contohnya eventnya buttonnya on click. Kita event handle-nya ini. Save ya. Kenapa Pak kok dibuat seperti ini? Saya lebih suka saya pisah-pisah. Handlingnya itu ya. Jadi tombol save-nya ini sendiri. Berarti ini handlingnya. Oke, ini. Salah satunya sih untuk memudah penanganannya. Oke, ini bukan OOP ya, biasa konsepnya ini. Karena ini kemarin saya ngajar untuk materi pemrograman basis data. Jadi saya nggak pakai OOP ya, saya spesial. Kenapa Pak kok dibedain? Iya, karena sesuai dengan apa sih yang diminta. Kemarin pemrograman basis data fokusnya ke database. Aplikasi sekedar untuk tampilan. Tapi di BPO itu fokusnya ke aplikasi. Database itu sebagai lewat datanya. Oke, ini sesuai dengan kebutuhan. Tujuannya supaya Anda bisa paham. Oh, buat pakai webform seperti ini. Pakai konsep OOP seperti ini. Ya, itu contohnya salah satunya ada nanti get set dan lain-lainnya. Oke, kita lanjut lagi. Ini untuk handlingnya ya. Ini untuk handling data contohnya. Kita untuk mau menambahkan untuk tampilannya. Bentar ya, saya cek. Masih 23 menit lagi, masih bisa ya. Ini untuk bagaimana kita membuat contohnya untuk date picture, bagaimana untuk handlingnya itu seperti tadi. Ini untuk handling eventnya ya, berarti value on change ataupun on click Anda pakai sesuai dengan kebutuhan apa sih yang nanti yang Anda gunakan. Ini untuk handling eventnya. Terus ini untuk ada di Visual Studio itu ada visual inheritance. Ini inheritance ini salah satunya kita untuk initialize komponen. Jadi komponen itu ngebacanya itu dipakai kelas dipisah-pisah. Seperti ini ya. Jadi kenapa kok codingnya nggak langsung di sini Pak? Ini adalah salah satu kita untuk pemudahkan dia. Ini salah satu juga karakteristik di Windows Form ya. Visual karakteristiknya, terus untuk size, color, control, banyak kontrol model yang bisa Anda pakai untuk visual manipulasi untuk datanya. Terus ini di MD itu artinya multiple document interface media application. Biasanya sih di tampilan utama ya di sini. Ini.
Anda tinggal aja ambil ya, seperti ini. Klik kanan, tambahkan ini. Apa sih yang mau Anda tambahkan atau di model tampilannya? Windows Form, User Control, Komponen, ataupun Kelas. Contohnya ini, ya. MDI otomatis nanti Anda ambilnya di sini. Sebentar ya, kita cari. Ini, MDI. MDI itu biasanya untuk tampilan halaman depan. Tapi kalau saya sih, kalau untuk tampilan dan desainnya itu saya lebih suka custom ya, custom buat sendiri. Ini untuk MDI formnya. Oke, itu untuk MDI formnya ya. Jadi untuk akses dari sebuah aplikasi. Ada juga yang multiple document interface, ada juga single document interface. Salah satunya itu menggunakan form-form itu disebut dengan single document interface. Itu contohnya yang seperti ini. Ya, ini oke, ini untuk singlenya. Terus ini contoh MDI application sampel ya, nanti tampilan seperti ini, kita bisa custom ya. Ini mau model apa, terus apa sih yang mau diisi. Anda bisa gunakan untuk istilahnya penggunaan drag and drop-nya. Oke, ini contohnya. Terus oke, ini untuk console based application-nya ya. Ini untuk console.net-nya. Terus ini untuk Windows Service Application. Jadi Windows Service Application ini bagaimana aplikasinya ini kita running. Kita running istilahnya untuk jalannya itu di background ya, untuk tampilan user interface. Contohnya gimana Pak? Ini contohnya seperti ini. Oke. Running. Nah ini. Oke, ini runningnya. Ini contoh sederhana ya. Contohnya kita mau masukkan tampilannya. Ini ya. Contohnya kita insert. Contohnya EA-nya. Ini kategorinya. Masukin datanya ya. Sales price-nya 3. Kita insert. Bentar. Oh sorry, save. Ya, dia harus di ini ya. Saya belum tambahkan untuk refresh-nya, baru masuk. Oke, ini contoh sederhananya. Ini saya belum tambahkan, kalau save refresh otomatis nanti masuk ke data grid. Ini contoh sederhana bagaimana kita untuk membuat tampilan di web application. Oke, yang ini contohnya kita di Windows Form itu kita juga bisa untuk menambahkan Windows Service Application. Jadi Anda di desain, Anda ambil Windows Service. Oke, ini untuk create Windows Service Application ya. Ini service-nya itu mau gimana? Bagaimana untuk penggunaan ataupun modeling dari service-nya. Ya, ini untuk tampilannya ya seperti ini. Oke. Jadi contohnya service-nya itu on start, on stop, on pause, on continuous, on shutdown, dan bisa Anda custom service-nya sesuai dengan apa sih kebutuhan yang mau Anda gunakan. Ini contohnya bagaimana kita untuk installing Windows Service Application. Ada step by step-nya. Contohnya Windows Service must be installed before use. Service Process Installer kita tambahkan untuk kelas perform installation-nya, task-nya, Windows Service Application-nya ini.
step by step-nya. Terus di sini kita untuk memanajemen untuk service application-nya. Jadi Anda bisa di service ya, Anda cari contohnya first service, kalau nggak salah yang nampak tulisannya seperti itu. Jadi sudah ada, nanti Anda tinggal cari aja ya, apa sih yang modelnya bagaimana, kebutuhannya bagaimana. Oke. Ini jadi ini sekilas tentang Windows Service. Jadi materi yang kita bahas itu tentang desain Windows Form event modelnya, Windows Inheritance, MDI application dan SDI application, console based application, command line, argumen ya, Windows Service application, dan create Windows Service. Ini yang materi kita sudah saya sharing. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Yang mau ditanyakan soal materi chapter 4 dan chapter 5? Ayo silakan. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ayo. Ada yang mau ditanyakan? Milna, ada yang mau ditanyakan? Milna, Kusnan, Derwin, Jeslina, Vincent, silakan. Ya, soal sertifikatnya kenapa, Derwin? Kenapa? Daftarnya email UIB. Ya, daftar sekarang sudah bisa mulai ya. Sebaiknya sih pakai email UIB, tapi kalau pakai email pribadi juga boleh, nggak masalah. Yang penting Anda daftar dan Anda registrasi. Jadi dari sekarang sudah didaftar ya. Nanti kalau pas ujian kan langsung aja. Jadi nanti ujiannya Anda SDF, HTML5, DAF, ya itu ujiannya semua di sertifikat. Oke. Jadi Anda harus daftar di situ. Kalau daftar sekarang nggak ada masalah ya gitu. Yang penting nanti pas Anda ke UIB ya, registrasi datanya itu bisa login. Nanti daftar tapi lupa passwordnya pas registrasi, pas mau ujian kan hari hanya itu yang nggak boleh gitu. Oke Derwin, daftar dari sekarang bisa kok, nggak ada masalah. Untuk alamat, iya memang ada alamatnya. Kalau sertifikasinya, tapi kalau yang untuk hard copy-nya dikirim tapi bayar ya beberapa dolar. Tapi yang penting kan ini ya, soft copy juga boleh kok. Nanti kita ngeprintnya sendiri. Memang itu alamat wajib ya, Derwin, itu di sertifikat itu untuk kebutuhan pendataannya. Tapi kalau seandainya Derwin mau minta hard copy-nya ya, itu kita di charge kena beberapa dolar ya. Nanti dikirim sampai alamat. Kalau saya sih enggak ya, yang penting saya sudah punya sertifikat kan. Di sertifikat kan kita ada registernya ya. Register sertifikat. Yang penting kan ininya. Ini ya, register ini. Ini yang penting sih gitu. Oke, jadi kemarin saya ujiannya itu 27 Agustus 2016. Kurang lebih sudah 4 tahun ya sertifikat saya Software Development Fundamental ini. Saya ada 2, satu lagi HTML5. Ya, itu. Database kemarin saya nggak sempat ya ikut, karena kita kemarin di ini khusus untuk
handling HTML, SDF itu saya, database itu Pak Suwarno, DAF itu kemarin Pak Tony ya, habis itu join Pak Yifta, jadi Pak Yifta yang handle gitu. Jadi ini salah satu angkatan lama, Pak Hindi juga ya, itu banyak sertifikatnya. Jadi biasanya sih kalau untuk mengajar SDF itu saya, karena saya salah satu yang Microsoft banget ya orangnya gitu dibanding yang lainnya, karena hari-hari Microsoft dan untuk semua aplikasi Microsoft sih bisa saya gitu ya. Jadi kemarin saya sibuk, jadi yang sekarang kan saya pindah tempat kerja udah nggak terlalu full power ya, jadi saya bisa untuk ya nulis jurnal lagi, bimbing, habis itu ngajar lagi SDF ya. Biasanya kemarin saya Sabtu ada kerja juga, tapi sekarang saya udah enggak ya, biar saya bisa berbagi ilmu dengan yang lainnya. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Pak, itu saya ada nanya tuh Pak. Oke, Herdianto. Pakai titik. Ya, Herdianto. Oke, makasih Pak. Iya. Tapi di sertifikat keluar titiknya nggak apa-apa ya. Oke. Tapi kalau mau pakai Herdianto double ya. Pakai titik aja sih biasanya kemarin untuk mengakali. Karena standar kalau orang luar negeri itu pasti ada nama belakangnya ya. Aklani contohnya seperti saya. Jarang, karena kan ini kan dari luar negeri ya, jarang yang satu suku kata gitu. Oke, kalau seandainya ada Pak, nama saya cuma Herdianto aja, nggak apa-apa tambahin titik. Sama kemarin kayak Pak Herudin ya, namanya Herudin, nah, kasih titik aja, Herudin titik gitu. Oke? Oke, makasih Pak. Ya, ditambahkan titik. Jangan ditulis titik ya, kasih aja titik gitu. Titik gitu ya. Silakan, ada lagi? Oh, sebentar, ini Darwin. Iya, student ID ya, masukin NPM-nya. Oke, jadi isi salah satu isi data lengkap. Kalau kita isi data lengkap nanti pas ujiannya itu kita sudah nanti diminta, nggak lagi diminta untuk sertifikasi data ya. Nanti di ujian nanti login ya, seperti itu. Oke, silakan. Di sini boleh minta tolong di list siapa aja yang di luar Batam? Biar nanti saya bantu untuk mintain link atau ke Pak Tony ya. Boleh di list ya, namanya yang di luar Batam. Ya, oke. Tulis saja Herdianto gitu ya. Oke, Ricky, Jaslina gitu. Jangan khawatir ya, nanti kita kasih kok linknya ujiannya. Yang penting saya minta satu ya, syarat ya. Itu yang saya sharing materinya, bank soalnya itu dibaca-baca. Supaya Anda lulus semua. Kemarin sih saya tidak sedikit ya, nilai saya sih ya pas-pasan aja ya. Dan kemarin 2 tahun yang lalu itu bimbingan saya kebanyakan nilainya rata-rata tuh 85 ke atas, 85, 90, 95, 98 ya. Itu. Jadi saya minta itu dibaca-baca, terus kalau seandainya ada referensi ya, yang punya saya itu kira-kira saya nggak ada, boleh minta tolong infoin ke saya. Pak, ini ada soal yang tidak ada gitu di situ. Ya, nggak apa-apa gitu. Jadi nanti itu sebagai referensi untuk saya sama untuk ini ya, yang lainnya, supaya nanti pas ujian ya, jadi teman-teman adik kelas Anda itu yang pas ujian itu supaya lulus juga gitu. Karena yang 2 tahun ini saya nggak tahu info ya, apalagi sekarang ujiannya ini ya,
ujiannya kan ada yang di UIB, ada yang enggak ya. Kalau seandainya boleh nanti pas ujian saya ke UIB ya. Saya pingin juga sih untuk memantau ya, itu datang hari Minggu ya kalau diizinin masuk. Tapi kalau nggak diizin masuk ya gimana lagi. Oke ya, nanti saya ke UIB hari Minggu. Oke, tapi Anda ujian sendiri, saya di luar aja ngasih spotting. Karena saya kan nggak boleh masuk kecuali panitia ya sama yang ujian. Oke, ada yang mau ditanyakan silakan. Kalau seandainya ada yang mau ditanyakan, terus ada soal pivot, soal ujian, soal dan lainnya. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Ayo, ada yang mau ditanyakan ya, atau didiskusikan terus dari materi chapter 1 sampai chapter 5. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Ini ya, yang dimananya minggu depan kita bahas full soal. Ya, Sabtu itu kita bahas full soal. Kan sudah saya kasih ini ya, hampir soalnya itu dibaca-baca. Minggu depan kita fokus untuk soalnya. Jadi saya pinginnya Anda semua lulus ujian ya, lulus ujian dan dapat sertifikat. Oke, habis itu kan ada beberapa tadi materi itu Anda bisa baca-baca ya. Oke, karena saya orang industri, terus orang salah satu pengguna Microsoft. Jadi kalau seandainya Anda ada pertanyaan tentang Microsoft ya, khususnya untuk programmingnya, Anda boleh kok tanya ke saya. Ini nomor telepon saya ya. Anda kalau seandainya Anda perlu dengan saya, ini nomor telepon saya ya, bisa LAN ataupun WA ya, kalau Anda perlu dengan saya. Oke, itu silakan. Ada lagi mau tanyakan? Mungkin seperti Jaslina, Kusnan, Ricky itu saya belum kenal ya, kayaknya kita belum pernah di kelas. Oke. Mungkin suatu atau semester depannya lagi, siapa tahu kita jumpa di kelas ya, apalagi kalau seandainya corona ini sudah selesai kan kita di kelas. Karena basic saya kan programming ya, jadi kalau ngajar online itu agak-agak kurang puas. Karena ngajar program itu kan harus kita tungguin. Anda harus dikasih contoh, harus didudukin. Hei, programnya kurang ini, errornya ini. Apalagi sekarang kan B project. Ya, B project ini mungkin yang rajin aja ketua kelasnya atau yang itu yang bisa. Jadi temannya pun bisa juga kan dapat A kan, bisa numpang nama atau apa gitu. Jadi kalau ada yang mau ditanyakan dan lainnya silahkan Anda tanya ke saya. Silakan, ada yang mau ditanyakan soal materialnya? Ya, kalau emailnya punya UIB boleh, email pribadi juga boleh ya, nggak masalah, gitu. Pakai Gmail juga boleh kok gitu. Email UIB-nya kan bisa login ya, nanti sertifikatnya itu ada notifikasinya ke email ya. Kalau seandainya email UIB-nya Anda nggak bisa buka, pakai email pribadi juga boleh kok. Seperti Gmail ya, ataupun Yahoo. Nggak masalah. Tapi kalau pakai UIB lebih bagus lagi. Ya, yang penting Anda nanti kalau ada notifikasi, ada
link biasanya ya dari chat report itu kan Anda bisa buka. Contohnya link sertifikat ataupun nanti ada informasi lainnya. Jeffrey, email UIB-nya bisa login? Bisa? Bisa dibuka kan? Iya, bisa. Pakai aja email UIB ya kalau bisa. Gitu. Kalau nggak bisa, boleh pakai email pribadi. Silakan, ada lagi yang mau ditanyakan? Di list ya. Berarti nanti yang saya infoin ke Pak Tony ya, atau ke IT, ini Ricky, Kusnan, Jesselina, Rian Kennedy, Hertianto, Wina, Vina ya. Ini nanti saya mintain linknya supaya Anda bisa remote ya, istilahnya nanti saya chat aja di sini, remote-nya pakai apa, teknikalnya pakai apa, nanti saya infoin. Soalnya tadi Pak Tony cuma bilang Pak Syekul nanti minta tolong ke anaknya ya, ujiannya itu harus datang ke UIB bagi yang ada di Batam. Tapi nanti bagi yang Anda di luar Batam ya, nanti itu kita kasih untuk remote ya, untuk link remote-nya supaya Anda bisa ujian itu seolah-olah di UIB padahal Anda di luar Batam. Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Ayo, kalau seandainya ada mau ditanyakan atau yang mau didiskusikan. Anda wajib login chat report ya, karena nanti waktu di UIB pas ujian itu nanti tampilan desktop itu loginnya itu pakai username password chat report. Terus nanti kalau seandainya lulus itu langsung Anda sertifikat bisa dicetak. Anda loginnya di chat report juga. Oke ya. Karena saya pengennya sih lulus semua ya. Anda mau ngambil apa saja, mau di AF, SDF ataupun yang lainnya. Terus jangan lupa ini ya. Ini jadwalnya. Oke. Kita sudah part 1, part 2, part 3, part 4. Tanggal 23 ya. Part 5, part 6. Habis itu hari Minggu Anda ujian. Jadi hari Sabtu besok kita bahas full soal. Sebelum kita bahas full soal, kan saya sudah sharing soalnya, itu Anda baca-baca. Ya, Anda baca-baca. Tujuannya nanti kalau pas hari hanya itu Anda sudah ingat, oh soalnya ini yang keluar gitu. Terus ada beberapa contoh bank soal yang ini ya, yang ada di kemarin saya print screen waktu ujian ya, itu tidak ada di bank soal saya. Dan saya lupa belum menambahkan ke bank soal, jadi Anda nanti bisa baca-baca. Terus kalau seandainya Anda kan mungkin ada di internet atau apa kan dapat referensi soal terbaru, Anda boleh share ke saya ya, boleh pakai chat ataupun kirim email dan lainnya juga boleh. Oke, silakan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau ada yang mau ditanyakan ataupun ada yang mau didiskusikan. Oke, jangan lupa ya Anda baca-baca untuk materinya. Kita sudah ini lesson 4 ya. Ini. Jadi di lesson 4 ini contohnya kalau ada soal seperti ini ya. You are developing a web pack for medium size business. You want to spread format dan layout untuk pack isi konten ini ya, supaya following teknologi untuk format layout ya. Contohnya pack konten itu kan ada pilihannya A, B, C, D. Ini pilihannya A, CSS. Kenapa pilihan A ini ya? Jadi ini alasannya. Ini sudah saya share juga. Tujuannya nanti
untuk Anda baca-baca ya. Jadi pas ujian itu Anda bisa. Contohnya ini ya, bagaimana kita untuk menampilkan image di web. Image-nya itu di-store ya di server. Oke. Bisa nggak untuk akses public URL? Terus bagaimana kita untuk HTML tag-nya? Oke, supaya image itu di display untuk navigasi di web kamu. Pakai apa? Jadi kalau di image kan IMG ya. Link ini maksudnya kita pakai link. Jadi klik nanti contohnya keluar kompas.com. IMG itu untuk menampilkan A, HTML untuk HTML, itu untuk A itu untuk headernya ya, biasanya ini. Ini different-nya itu isi gampang ya, karena ini keterangannya ada. Ada lagi tentang ini ya, bagaimana kamu untuk membuat web baru develop. Kita untuk kamu untuk create ya, create bagaimana untuk hyperlink-nya. Ataupun author pack lain di www. Terus apa sih yang ikuti following metodenya agar kamu untuk bisa create hyperlink. Contohnya ini. Ya, ref attribute of text ini. Ini ada keterangannya. Jadi ini dibaca-baca juga. Ya, ini salah satu nanti spottingnya. Nanti supaya pas ujian itu Anda bisa. Oke. Tapi yang utamanya sih yang bank soal yang dari saya itu ya, itu 80% keluar. Ini bank soal dari yang materinya. Oke, ini terus ini ya contohnya dari soal ini. Jadi bagaimana kita untuk validasi input supaya istilah inputnya itu tidak kosong, empty ya. Jadi user email, address, phone number ini have been provided to requirement format. Oke, bagaimana sih untuk minimize transition-nya? Jawabannya adalah kalau soal seperti ini C ya, berarti kita menggunakan JavaScript ya untuk eksekusinya. Jadi contohnya ada text box-nya, ada 1, 2, 3, 4. Yang nomor 2 lupa saya input. Supaya ada notifikasi pop-up, itu kita menggunakan JavaScript untuk eksekusi browser. Kalau tidak pakai JavaScript, itu biasanya langsung input aja, masuk-masuk. Ini contohnya. Jadi nanti ini besok minggu depan kita full bahas ya. Nanti sebentar kita yang chapter 6 kita habisin, baru nanti kita bahas untuk soal-soalnya. Soal-soal ini sudah saya sharing. Anda bisa baca-baca ya, baca-baca untuk referensinya. Oke. Jadi besok kalau saya discuss itu Anda sudah paham. Oh ini seperti ini. Nanti minggu ujian gampang ya, karena ujian Anda itu 60 menit, soalnya itu dari 25 sampai 45. Ya, contoh soalnya sudah saya sharing, itu 80% di waktu ujian keluar. Ya, ini contoh soal khusus, contohnya untuk bank soalnya untuk listen 4. Terus ini untuk listen 5. Ya, ini listen 5-nya ya. Ini bank soalnya. Jadi kalau seperti ini, ya kemarin saya sih agak susah dapat ini ya. Untung alhamdulillah ada, jadi saya bisa untuk sharing ya. Contohnya kita untuk desktop application, unit design Windows service that cannot pause with of the following option will you of this time. Nggak nampak saya. Oke, jadi jawabannya contohnya A ya, ini. Ini minggu depan aja kita bahas. Yang sekarang ada yang mau ditanyakan nggak? Ada yang mau ditanyakan? Soal materi chapter 1, 2, 3, 4, 5. Silakan. Ada yang menanyakan? Oke, jangan lupa nanti chat juga ya, siapa aja yang di luar Batam
nanti saya infoin ke Pak Tony ya, atau IT, supaya nanti Anda minggu depan untuk bisa remote. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Come on. Ada yang mau ditanyakan? Ya, supaya kalau masih bingung ya, Pak, kok susah ya semuanya? Ya nggak apa-apa, gampang itu ya. Kalau seandainya baru semester 2 nggak masalah ya. Yang penting Anda lulus. Syaratnya satu, Anda mau baca-baca bank soal ya, gitu. Kan nanti kalau seandainya belum dapat OOP, terus dan lainnya, bisa kok sambil jalan, gitu ya. Karena SDF itu memang basic tapi yang paling susah di antara yang lain. Sertifikasi, karena banyak ya, ada logik, ada OOP, ada struktur data, ada AML ya, ada web, ada desktop, ya besok ada kita tambah satu lagi. Silakan, ada yang mau tanyakan? Oke ya, kalau tidak ada pertanyaan berarti Anda sudah paham, sudah jelas. Minggu depan kita start lagi jam 11 ya, kita bahas bank soal satu persatu, 2 kali pertemuan. Terus saya minta yang saya sharing itu Anda baca-baca ya, sampai ketemu minggu depan. Selamat istirahat dan selamat malam.